Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran dengan NPM 10090925013. Saya dari Prodi Manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Bandung. Saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu yang pertama, TikTok bukan cuma hiburan. TikTok bukan cuma tempat buat nonton dance ataupun konten lucu, tapi jadi tempat utama generasi muda yang dapetin informasi termasuk soal politik. Nah, yang kedua ada ruang publik baru. Platform ini jadi ruang publik baru buat diskusi politik, terutama buat pemilih muda. Algoritma yang cepat dan konten singkat bikin informasi yang politik bisa viral dalam hitungan detik. Nah, yang ketiga ada mahasiswa Unisba, khususnya mahasiswa Unisba Bandung yang aktif banget nonton TikTok. Nah, mereka yang butuh informasi cepat dan jelas tentang politik. Nah, yang keempat ada konten kritis dan simpel. Nah, salah satu kreator yang lagi ngehit di dunia politik adalah Ferry Irwandi. Kontennya yang simpel dan gampang dimengerti dan nggak ribet kayak baca undang-undang. Nah, pertanyaan utama, apakah konten TikTok Ferry Irwandi benar-benar bikin mahasiswa Unisba makin aktif secara politik di pemilu 2024? Nah, yang pertama ada metodologi. Ngumpulin dari data dari 50 mahasiswa Unisba yang pernah nonton konten Ferry Irwandi. Pakai kuesioner dengan skala Likert. Hasilnya bisa diukur secara ilmiah gitu. Nah, yang kedua ada yang kami cari tahu perubahannya nyata di kalangan mahasiswa. Gak cuma apa yang terjadi, tapi kenapa dan bagaimana konten itu bekerja. Dari sekadar nonton jadi ikut diskusi, bahkan nyoblos gitu. Nggak cuma buat nonton. Dari latar belakang tadi, muncullah satu pertanyaan utama yang pengen saya jawab lewat penelitian ini. Apakah konten TikTok Ferry Irwandi benar-benar bikin mahasiswa Unisba makin aktif secara politik di pemilu 2024? Simpel kan? Nah, gimana cara jawabnya? Saya pakai metode kuantitatif. Saya sebar kuesioner ke 50 mahasiswa Unisba yang pastinya pernah nonton konten Ferry Irwandi. Jadi, datanya valid dan bisa diukur secara ilmiah. Yang saya cari tahu itu bukan cuma apa yang terjadi, tapi lebih dalam lagi. Kenapa dan bagaimana konten itu bisa mengubah perilaku kita. Saya mau lihat perjalanannya dari yang awalnya cuma iseng nonton, terus jadi tertarik gitu buat ikut diskusi di tongkrongan atau di kolom komentar. Sampai akhirnya beneran datang ke TPS itu buat nyoblos. Nah, itu perubahan nyata yang kita cari selama ini. Kami 80% responden yang merasa mudah memahami. Kontennya nggak cuma simple, tapi juga relevan juga sama isu politik sekarang. Nah, 40%-nya bilang kontennya bikin mereka jadi lebih kritis, bukan cuma ikut-ikutan atau FOMO lah, dan relevan dengan isu politik. 80% respondennya bilang konten Ferry Irwandi mudah dimengerti dan nggak ribet kayak baca undang-undang, tapi langsung menyambung gitu. 45,1% responden setuju kontennya nyambung dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru nih. Hasilnya apa sih temuan utama dari penelitian ini? Nah, yang pertama soal pemahaman. Ternyata sebanyak 80% responden yang setuju kalau konten Ferry Irwandi itu gampang banget dipahami. Yang pertama itu membuktikan kalau formula nggak ribet kayak baca undang-undang. Itu beneran works atau ini kunci yang utamanya? Dan informasi politik yang rumit jadi terasa ringan dan mudah dicerna. Kedua, soal relevansi, nggak cuma gampang dimengerti. 45,1% responden juga merasakan kontennya sangat relevan atau nyambung dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Jadi Ferry Irwandi itu nggak cuma ngomongin teori gitu, tapi langsung ngebahas apa yang lagi hangat di sekitar kita. Dan yang paling keren, konten ini nggak cuma bikin kita jadi beo gitu politik. Buktinya 40 responden mengaku jadi lebih kritis setelah nonton kontennya. Artinya apa? Kita nggak cuma buat nelan informasi bulat-bulat gitu, tapi jadi terpicu untuk berpikir, bertanya, dan menganalisis. Keren kan? Nah, dampak konten Ferry Irwandi 35,3% responden nyoblos di pemilu 2024 dan 42% jadi lebih tertarik diskusi politik. Nah, dari digital jadi real, konten TikTok Ferry Irwandi nggak cuma bikin kita terhibur, tapi menyebabkan perubahan nyata dalam partisipasi politik mahasiswa.
dari sekedar yang nonton aja gitu, jadi ikut diskusi, dari yang diskusi jadi noblos. Oke, kita jadi lebih paham dan kritis. Terus ada aksi nyata nggak? Jawabnya ada. Ya, setelah nonton konten TikTok Ferry Irwandi, 42% responden jadi lebih tertarik buat diskusi politik. Nah, yang pertama ini peningkatannya yang signifikan, artinya obrolan di kantin atau di grup chat nggak cuma soal tugas atau film, tapi juga mulai nyepret ke isu-isu politik. Dan yang paling penting, dari sekedar ngobrol, ada yang lanjut ke aksi nyata sebanyak 35%, 35,3% responden akhirnya ikut nyoblos di pemilu 2024. Mungkin angkanya nggak kelihatan wow gitu, tapi ini adalah konkret bahwa konten digital bisa mendorong partisipasi di dunia nyata. Perjalanannya jelas dari nonton di HP, lanjut diskusi, dan puncaknya adalah menggunakan hak suara di bilik suara. Ini adalah informasi dari partisipasi digital menjadi partisipasi real. Pengaruh konten TikTok Ferry Irwandi, sebanyak 42,9% paham tentang pentingnya pemilu dan 37,3% percaya suara bisa pengaruh gitu. Nah, kesadaran politik 42,9% responden bilang mereka paham betapa pentingnya pemilu 2024 buat masa depan bangsa. Mereka mulai melihat pemilu bukan cuma sebagai ritual tapi sebagai bentuk kepercayaan diri atau tanggung jawab. Yang pertama, kesadaran politik. Sebanyak 42,9% responden jadi paham betapa pentingnya pemilu buat masa depan Indonesia. Nah, yang pertama, mereka nggak lagi ngeliat pemilu itu sebagai acara 5 tahunan yang ngebosanin, tapi sebagai sebuah tanggung jawab sebagai warga negara. Ini adalah perubahan mindset yang fundamental. Nah, yang pertama itu ada TikTok, edukasi Ferry Irwandi. Jadi contoh keren banget. Dia nggak cuma ngomong soal politik, tapi bikin audiensnya jadi mikir, nanya, bahkan analisis sendiri. Dan pikiran kritis, media sosial bisa jadi pendidikan politik yang nyata, bukan cuma teori di kelas. Yang pertama, ini bukti bahwa TikTok bisa jadi alat edukasi politik yang efektif. Ferry Irwandi adalah contoh nyata gimana kreator bisa memicu audiensnya untuk berpikir kritis, bukan cuma nyuapin informasi. Nah, yang kedua, ini menunjukkan bahwa pendidikan politik nggak harus selalu di dalam kelas. Media sosial bisa jadi ruang belajar yang jauh lebih relevan dan engaging bagi kita. Ini adalah pendidikan politik yang terjadi di habitat kita sehari-hari. Oke, kita sampai di penghujung presentasi. Mari kita simpulkan semuanya. Kesimpulan jelas, konten TikTok Ferry Irwandi terbukti berhasil meningkatkan partisipasi politik mahasiswa kampus Universitas Islam Bandung. Nah, yang pertama, kenapa? Karena kontennya mudah dimengerti, relevan, dan mampu memicu pemikiran kritis. Hasilnya mahasiswa nggak cuma nonton, jadi lebih sadar, lebih percaya diri, dan lebih aktif buat berdiskusi, dan bahkan ikut nyoblos. Nah, dan dari sini saya punya 2 rekomendasi gitu untuk kampus. Ayo lebih terbuka dan proaktif, lakukan kolaborasi dengan kreator-kreator edukatif. Jadikan mereka bagian dari ekosistem pendidikan di kampus. Dan yang kedua, untuk kita para mahasiswa, jangan berhenti nonton, jangan berhenti jadi penonton pasif untuk nonton konten-konten kritis gitu. Bagus bagus juga untuk langkah awal selanjutnya dari bagian perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan atau saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.